Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pembelajar? Dengan saya Dona Oktanari. Kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk ujian daring ataupun juga latihan formatif, tes formatif seperti itu yang digunakan untuk mengukur tercapaian kompetensi pembelajaran dari peserta didik sobat pembelajar. Nah, baik sobat pembelajar, selamat datang di kelas daring. Oke, sobat pembelajar, kita sudah sampai di halaman aplikasi yang akan kita manfaatkan. Kali ini aplikasinya Socrative namanya. Oke, itu mudah diingat ya. Ini bisa diakses oleh sobat pembelajar di socrative.com seperti itu. Nah, kita bisa manfaatkan ini untuk ujian daring seperti itu. Bagaimana caranya? Oke. Kita bisa klik sign up terlebih dahulu, nanti langsung tampil paket-paket yang ditawarkan oleh Socrative. Baik yang gratis, yang Socrative Pro untuk K-12 teachers, untuk sekolah dasar dan menengah. Kemudian di sini ada Socrative Pro untuk higher education ataupun juga corporate perusahaan ya. Jadi bisa dimanfaatkan juga untuk di perguruan tinggi ataupun juga untuk perusahaan. Nah, di sini fitur-fiturnya sudah terlihat jelas seperti itu. Jika yang gratis ini hanya 50 siswa, ini cukup ya untuk kelas sobat pembelajar karena biasanya kan 30 sampai 40 siswa. Jadi bisa sebagai variasi dalam ujian daring ini bisa dimanfaatkan. Ini public, ada satu public room untuk kelasnya. Nanti bisa di load satu aktivitas seperti itu. Dan ada space race assessment juga yang menarik nanti kita akan bahas. Nah, untuk yang pro dilihat di sini dengan fitur-fitur kelebihannya. Nanti di sini ada sampai 20 private or public rooms. Nanti bisa dibuat 20 ruang ujian seperti itu. Nanti bisa langsung 20 aktivitas. Nah, ini dia. Jika punya kelas yang banyak, nanti ada countdown timernya. Itu yang berbeda, countdown timernya. Kemudian langsung bisa roster importnya via CSV or Excel, seperti itu. Nah, untuk yang higher education, ini lebih fiturnya lebih wow lagi, sobat pembelajar. Ini bisa sampai 150 siswa untuk satu ruangannya dan disediakan 20 private or public rooms-nya. Nah, nanti bisa juga pakai student ID ya, pakai identitas si peserta didiknya. Nanti akan ada di fiturnya untuk shareable links untuk easy login ya buat peserta didik ya, biar mudah masuknya. Oke, di sini kita akan bahas untuk yang free saja dulu seperti itu, karena yang untuk berbayar ini lumayan ya. Tapi ini per tahun, tapi kalau institusi sih nggak terlalu mahal ya, sobat pembelajar ya. Kalau di institusi ini sekitar 60 US dollar dan yang ini sekitar 100 US dollar per tahun ya. Ini untuk per tahun gitu. Jadi bukan bayar bulanan seperti itu. Kan kalau dipakai siswa yang banyak ini cukup sekali. Oke, kita coba dulu sobat pembelajar untuk yang gratis. Di sini kita sign up aja. Di sini akan diminta identitas sobat pembelajar seperti itu, tuliskan saja namanya. Oke, sobat pembelajar, jika sudah diisi untuk identitasnya, silahkan diklik tombol next. Oke, nanti diminta negaranya dari mana. Tinggal dipilih saja. Indonesia ya, sobat pembelajar ya. Kita cari bagian bawah ada nggak ya? Oke, di sini ada. Organization-nya silahkan. Primary, secondary school, university, corporate, atau other. Nah, silahkan. Oke, di sini tinggal dipilih. Sobat pembelajar pilih yang mana. Tinggal pilih I agree. Jadi ini organisasi type-nya nanti tinggal jenjang pendidikannya sobat pembelajar ya. Dan kemudian role-nya sebagai apa. Oke, kita klik agree aja. Nah, di sini kita akan pilih, disuruh pilih, diminta untuk memilih yang free atau yang pro. Nah, kita pilih yang free aja. Oke, sobat pembelajar bisa lihat di halaman ketika sobat pembelajar sudah
berhasil mengaktifkan akun Socrative Sobat Pembelajar. Nanti di sini akan dilihat, akan ada 3 pilihan seperti ini, yang tampilannya jelas ini ya, quiz, space race, exit ticket, kemudian ada quick question, ada multiple choice, true, false, dan short answer. Dan kemudian di sini ada kode seperti itu. Kalau di sini kodenya Octanary 5633. Nanti sobat pembelajar akan beda-beda semua ya. Nanti ada yang diambil dari nama belakang sobat pembelajar ataupun juga nanti akan tercipta kode sendiri. Ini adalah kode yang digunakan untuk peserta didiknya masuk untuk mengikuti ujian daring. Seperti itu sobat pembelajar. Nah, di sini sobat pembelajar juga lihat akan ada beberapa pilihan. Ada launch, nah ini ada quizzes seperti ini, dan kemudian ada rooms, ada reports, dan ada result. Ini belum bisa diklik ya karena belum ada yang ikut ujian daringnya. Nah, launch ini adalah nanti akan ada pilihan buat kita untuk bisa klik ke salah satunya, mau yang mana, mau yang quiz, space race, ataupun juga exit ticket, ataupun juga quick question. Ini jika sobat pembelajar ingin melakukan interaksi di dalam kelas seperti itu. Bagaimana caranya nanti saya akan jelaskan. Oke, di sini untuk quizzes adalah kumpulan dari quiz-quiz yang sudah kita buat. Seperti itu. Di sini sudah ada contohnya 1, dan kemudian di rooms ini adalah ruangan-ruangan yang bisa kita manfaatkan. Oke, baik sobat pembelajar, jika sobat pembelajar klik bagian room, nanti akan tampil room name-nya atau nama room-nya hanya 1 ya. Nah, ini kita fiturnya hanya 1 saja untuk yang free, karena jika kita ingin menambahkan room ini, nanti kita akan diarahkan untuk berbayar atau meningkatkan yang ke pro-nya. Jadi ini Socrative ini bagian free ya, hanya untuk latihan saja sobat pembelajar ya, tidak bisa kita lakukan untuk ujian akhir seperti itu karena hanya untuk 1 ruangan. Mungkin jika di-upgrade yang pro tuh bisa sekali sekolahnya ingin ujian online-nya seperti itu, menggunakan Socrative itu memungkinkan sekali. Tapi biasanya di Indonesia ini kan sudah ditentukan untuk ujian online-nya seperti itu, sudah ada dari pemerintah ataupun juga dari sekolah biasanya ujiannya tertulis ya sobat pembelajar ya, ataupun juga ini bisa dimanfaatkan jika di sela-sela sebagai variasi seperti itu ya, untuk memotivasi peserta didik. Nah, untuk reports ini adalah laporan-laporan dari jawaban-jawaban peserta didik kita yang sudah ikut ujian daring seperti itu. Di sini masih kosong karena saya masih belum mengadakan ujian ya, seperti itu, belum mengadakan latihan ataupun juga kuis. Oke, kita akan tentu saja dalam satu platform seperti ini yang harus kita siapkan adalah soalnya sobat pembelajar ya. Nah, untuk soal kita bisa pilih quizzes seperti ini. Nah, di sini saya akan tambahkan add quiz saja. Kita bisa import ataupun juga create new. Nah, untuk create new tentu saja kita akan buat dari awal, dan jika import ini kita bisa masukkan soal yang banyak sekaligus seperti itu. Tapi saya akan contohkan terlebih dahulu untuk yang create new. Nah, di sini kuisnya seperti ini, diberikan nama terlebih dahulu. Di sini saya sudah punya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, sobat pembelajar mungkin juga sudah punya. Oke. Di sini saya sebutkan nama judulnya, kuisnya tentang apa. Ini silahkan topiknya ya, sobat pembelajar tentukan. Nah, ini bisa kalau distandarkan, ini nanti kan ada pilihannya, nanti mata pelajarannya apa. Kemudian nanti tinggal dipilih saja, misalnya matematika. Nah, ini tinggal ditentukan nanti. Nah, karena ini tidak sesuai dengan kita di Indonesia, kita tidak usah align quiz to standard ya. Oke. Nah, di sini akan ada 3 pilihan sobat pembelajar, multiple choice, true, false, ataupun juga short answer. Nah, di sini saya pilih multiple choice terlebih dahulu, soal nomor 1. Nah, di sini pertanyaannya saya copy saja. Oke, baik sobat pembelajar, di sini saya sudah tuliskan pertanyaannya serta pilihan jawabannya, serta jawaban yang benar. Di sini adalah jawabannya D. Dan diberikan juga feedbacknya, explanationnya kenapa jawabannya D seperti itu. Nanti sobat pembelajar bisa tentukan sendiri ya, seperti itu, disesuaikan dengan mata pelajarannya.
Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 2. Oke, baik sobat pembelajar, di sini sudah saya tuliskan soal nomor 2 dan di sini bentuknya adalah benar salah seperti ini. Nah, ini jawabannya adalah salah seperti itu ya. Jadi kemudian ada feedbacknya juga, penjelasan dari jawabannya seperti itu. Oke, baik sobat pembelajar, kita sudah sampai di soal nomor 3. Soal nomor 3 ini sama dengan soal nomor 1 dalam artian bentuknya adalah pilihan ganda multiple choice, tapi di sini yang berbeda adalah saya ingin menambahkan gambar untuk pertanyaannya. Saya klik aja icon gambar. Nanti akan saya pilih gambarnya ada di mana. Oke, di sini saya klik open saja. Nanti dia akan mengunggah. Nah, ini dia soal nomor 3 sudah siap. Jangan lupa tambahkan explanation, ataupun jika tidak ingin, tidak usah, tidak dilewati saja. Ini kita pilih jawaban benarnya. Baik sobat pembelajar, ini kita sudah sampai di soal nomor 4. Soal nomor 4 ini tetap true false, dan di sini kita bisa tambahkan gambar juga jika ingin, biar lebih menarik seperti itu. Nah, di sini jawabannya adalah benar, jadi ini adalah jawabannya benar. Kita tidak usah berikan explanation, tidak apa, feedback, ataupun juga jika sobat pembelajar ingin menambahkan explanation, itu boleh sekali. Baik sobat pembelajar, kita sudah sampai di soal nomor 5. Nah, di sini saya memilih short answer. Nah, ini dia pilihannya. Ketika diklik akan tampil seperti ini. Nanti di sini kita akan masukkan pertanyaan dan juga jawaban yang kosongnya apa, seperti itu. Baik sobat pembelajar, kita sudah sampai di soal nomor 5. Seperti ini, dan ini saya tadi pilih short answer seperti itu, dan kemudian di sini ada underscore untuk menandakan ini bagian yang harus diisi oleh peserta didik, dan kemudian di sini saya tambahkan jawaban yang benarnya. Dan ini besar kecil nanti akan mempengaruhi jawaban si peserta didik. Jadi tolong diperhatikan sobat pembelajar ya dalam memberikan soalnya. Di sini jika ada pertanyaannya yang harus dijawab lebih dari 1, ini bisa silahkan ditambahkan add. Seperti itu. Nah, ini kita sudah sampai 5 soal, saya rasa cukup untuk sebagai contoh saja. Dan kalau sobat pembelajar dari tadi melihat ada bagian formatting, seperti ini formatting. Nah, ini kalau kita aktifkan seperti ini memungkinkan kita membuat soal ini bisa di bold, italic, garis miring, underline, seperti itu. Ataupun juga jika punya soal bentuknya subscript ataupun juga yang superscript, seperti itu. Jadi bisa sekali. Nanti tinggal diaktifkan saja. Nah, mungkin sobat pembelajar nanti akan ada pertanyaan. Jika pertanyaan saya bentuknya angka ataupun juga rumus, itu bagaimana, yang sulit itu bisa diupload gambar saja. Tapi sayangnya untuk jawabannya tidak bisa ya sobat pembelajar ya. Ini harus diketikkan ataupun juga hanya sebatas subscript dan superscript seperti itu. Jadi tidak terlalu fleksibel untuk yang matematika, yang bahasa menggunakan aksara seperti itu. Nah, itu agak sedikit repot seperti itu. Jadi ini memang sifatnya untuk latihan saja untuk Socrative ini. Oke, jika sudah semuanya ditulis sobat pembelajar, ini kita tinggal pilih save and exit. Jangan lupa di klik enable sharing untuk bisa berbagi. Oke, di sini kita sudah punya koleksi soal-soal ya sobat pembelajar ya. Ini adalah fakta Indonesia soalnya. Nah, ini bagaimana tentang cara sharingnya. Ini langsung kita aktifkan terlebih dahulu saja di launch ini, agar kita bisa luncurkan soal-soal kita seperti itu. Nanti untuk mengeceknya bagaimana, nanti sobat pembelajar bisa gunakan browser yang lain untuk bisa ikutan berpartisipasi. Nah, di sini saya akan masuk ke quiz saja terlebih dahulu yang pertama. Ini akan ada pilihan quiz, nanti kita diminta untuk pilih kuisnya yang mana. Ini fakta Indonesia, saya pilih next. Oke sobat pembelajar, kita sudah sampai di launch quiz seperti ini. Di sini akan ada 3 pilihan, instant feedback, open navigation, dan juga teaser page. Nah, di sini akan saya pilih instant feedback aja, seperti itu. Nah, di sini nanti peserta didiknya membutuhkan untuk menulis namanya dan juga show question feedback, ada ditampilkan umpan baliknya. Di sini saya akan tampilkan show final score ataupun juga tidak. Ini boleh sesuai kebutuhan dari sobat pembelajar. Nah, di sini saya akan pilih start. Nah, di sini sudah aktif sobat pembelajar. Nanti tampilan dari gurunya akan seperti ini. Oke. Nah, untuk peserta didik, apakah dia butuh untuk membuat akun Socrative? Jawabannya tidak perlu.
nanti si peserta didiknya masuk hanya melalui kode yang ada di sini. Nah, di sini belum ada yang masuk, saya akan coba masuk. Oke, baik sobat pembelajar, di sini saya sudah buka dua browser, yang di sini tampilan untuk gurunya, dan ini adalah tampilan peserta didik. Nah, di sini saya akan masuk sebagai peserta didik. Di sini saya menggunakan browser incognito untuk Chrome, jadi saya bisa tampilkan dua browser seperti itu. Di sini saya buka student login. Nah, di sini yang diminta adalah room-nya ya, bukan harus aktivasi ataupun mendaftar. Nah, ini tinggal ketikkan saja. Nah, saya juga masukkan melalui smartphone saya. Oke, saya akan coba sama-sama masuk. Di sini siswanya akan diminta untuk mengetikkan namanya. Oke, kita sudah done. Nah, ini kita tinggal pilih done. Nah, nanti kita sama-sama done. Dan di sini akan tampil. Nah, langsung masuk ya. Ini yang siswa 1 saya menggunakan komputer. Dan siswa 2 saya masukkan melalui smartphone. Oke, baik. Di sini langsung nanti peserta didiknya tinggal menjawab ya. Sama, tinggal klik-klik saja pesertanya, peserta didiknya. Oke, baik. Di sini akan tampil pertanyaannya yang harus dijawab oleh peserta didik. Tinggal diklik saja, pilih salah satu. Saya akan pilih asal saja. Di sini langsung terlihat, sobat pembelajar, bahwa siswa 1 jawabannya salah dan siswa 2 juga jawabannya salah. Dan ini progresnya, ada 5 soal, nanti 100%, jadi satu soalnya 20% ya. Oke. Dan kemudian di sini akan ada feedbacknya kalau incorrect. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, di sini jika ditambahkan feedback seperti ini ya, sobat pembelajar ya, jadi peserta didik langsung tahu ya. Nah, di sini kelihatan siswa 1-nya jawabannya salah dan siswa 2 jawabannya benar. Nah, itu kelihatan hijau ya. Jadi, kelebihan dari Socrative ini, kita bisa langsung lihat secara real time dari peserta didik kita, dia jawab yang mana. Ini saya pilih yang siswa. Oke, dia sama-sama submit. Nah, langsung kelihatan ya. Nah, yang ini kan tidak ada feedbacknya ya, sobat pembelajar ya, tadi ya. Nah, tinggal dituliskan aja. Nah, ini dia minta ini tadi. Kita jawab di sini pakai huruf kecil. Apakah nah, itu benar ya, pakai hurufnya besar. Oh, ternyata benar. Ternyata besar kecilnya tidak berpengaruh ya, sobat pembelajar ya. Oke, silahkan. Nah, ini langsung kelihatan. Nah, ini selesai. Dan kita sebagai guru langsung tahu nih, sobat pembelajar. Dan ini tampilan dari peserta didiknya. Kalau sudah selesai, nah, dia tinggal menunggu ada tugas lagi atau tidak, ataupun ada ujian lagi atau tidak. Oke, di sini kita tutup saja, kita minimize. Jadi di sini kelihatan langsung peserta didiknya sudah menjawab siapa saja dan benar atau salah. Nah, ini bisa kelihatan. Oke, baik sobat pembelajar, di sini kita sudah lihat hasilnya. Untuk tips and triknya untuk menggunakan Socrative ini kan sobat pembelajar di sini kita menggunakan yang free ya. Dia tidak ada timernya atau segala macam. Ini mungkin bisa dikondisikan dengan waktu pemberian penugasan ujiannya ataupun latihannya berapa lama. Misalnya peserta didiknya diminta untuk menjawab sekitar 10 soal selama 15 menit ataupun juga 10 menit. Itu benar-benar diberikan waktu, diberitahu kapan mulainya dan kapan selesainya, seperti itu. Jadi untuk kondisi saat ini misalnya digunakan untuk latihan ataupun ujian secara jarak jauh, nanti di bagian perencanaan pembelajarannya, sobat pembelajar bisa tentukan di hari keberapa atau kapan waktunya didetailkan. Misalnya hari Rabu jam 10 nanti akan ada ujian ataupun latihan menggunakan Socrative. Nanti peserta didiknya diminta menunggu
kodenya seperti itu. Nah, ini kode ini nanti juga bisa diganti-ganti ya. Jadi kita bisa berbeda-beda nanti setiap ujian seperti itu. Nah, nanti setelah diberitahu, nanti peserta didiknya masuk seperti itu dan menjawab. Nah, ketika waktunya selesai, itu langsung kita pilih finish, sobat pembelajar. Nah, kalau sudah finish seperti ini, nanti si peserta didiknya tidak bisa lagi menjawab seperti itu. Dalam artian, jika mereka terlambat ataupun juga di luar waktunya, mereka tidak bisa ikutan lagi. Jadi, sobat pembelajar bisa melakukan latihan ataupun ujian secara daring itu lebih valid ya. Maksudnya dalam artian meskipun mereka mungkin dibantu atau tidak, itu bisa diminimalisir seperti itu. Atau mungkin orang tuanya bisa divideokan ketika mereka sedang mengerjakan dengan menunjukkan monitornya. Itu bisa juga seperti itu. Oke, sobat pembelajar, di sini sudah ada bagian report. Ini kita bisa lihat, kita klik. Nah, ini bisa pilih Excel, ada individunya bentuknya PDF ataupun juga question spesifiknya. Bisa diunduh ataupun juga di email. Nah, ini saya pilih yang Excel-nya aja. Oke, sobat pelajar, di sini kita sudah bisa buka hasil unduhan file Excel-nya yang merupakan laporan dari hasil ujian daring ataupun juga pemanfaatan dari Socrative ini. Ini nama kuisnya, ini waktunya terlihat jelas, ini kodenya. Jadi waktunya kapan ada ya, detail, ini nama siswanya, total skornya, dan jawaban yang benar yang salah mana, langsung tersimpan secara otomatis, seperti itu. Dan di sini terlihat juga number of correct answer-nya mana. Oke. Di sini waktu reportnya diunduhnya kapan, terlihat juga. Oke, seperti itu sobat pembelajar untuk hasilnya. Jadi dari Socrative ini memudahkan kita jika sobat pembelajar melakukan ujian daring. Oke, kita balik lagi ke sini. Oke, baik sobat pembelajar, di sini ada bagian space race, kita bisa pilih saja. Kita coba. Nah, di sini kita pilih dulu kuisnya. Nah, ini tinggal pilih next seperti ini. Saya akan pilih number of teamnya 2. Jadi untuk kompetisi ya sobat pembelajar ya. Jadi di peserta didik ada berapa yang ikut serta ditentukan. Jadi yang mau ikutan itu langsung ditentukan jumlahnya. Berbeda dengan kuis yang tadi awal ya, tidak usah ditentukan, di sini ditentukan. Kemudian di sini ada ikonnya, ada beberapa pilihan. Saya pilih roket saja. Di sini bisa diacak question, jawaban segala macam. Ini saya sesuaikan bagian sini. Nah, ini saya pilih next saja. Nah, di sini langsung terlihat. Oke, baik sobat pembelajar, di sini saya sudah buka lagi 2 browser untuk bisa kita ikutan dan juga di smartphone saya. Nah, ini tinggal masukkan aja room name-nya. Oke, saya sudah masuk. Oke, di sini saya sudah masuk sobat pembelajar. Ini siswa 2 dan siswa 1. Nanti langsung terlihat di sini ada tim biru dan tim magenta. Nanti tinggal dijawab saja. Nah, ini misalnya sama-sama submit. Belum ada yang bergerak. Oke. Di sini kelihatan yang magenta jawabannya benar. Nah, ini magenta meluncur jauh seperti itu. Oke, magenta jauh. Nah, ini misalnya. Oke, di sini saya coba jawab ya. Nah, dia langsung meluncur, dia jawabannya benar. Nah, ini salah. Oke, jadi seperti ini sobat pembelajar ya. Untuk yang space race ini menarik jika sobat pembelajar ingin melakukan kompetisi di kelasnya dengan cara yang lebih variatif dan memotivasi peserta didiknya. Baik sobat pembelajar, di sini sudah terlihat, sudah selesai. Untuk space race-nya terlihat magenta yang menang ya. Ini salah satu cara untuk kita melakukan ujian ataupun latihan seperti itu kepada peserta didik kita agar lebih menarik lagi seperti itu, menyenangkan ya. Oke, di sini saya akan selesai saja. Nah, di sini tentu saja kita bisa lakukan pengunduhan report ya, seperti itu ya, hasilnya ya, sama ya. Nah, ini seperti ini, sama seperti yang tadi. Oke, baik sobat pembelajar, kita akan coba masuk ke fitur yang lain, yaitu adalah exit ticket. Di sini pertanyaannya sudah default ya, sobat pembelajar, karena ini adalah untuk feedback ya kepada pembelajaran yang sudah dilaksanakan.
Di sini akan ada 3 pertanyaan. Di sini ditanyakan, how well did you understand today's material? Nanti 3 siswanya mengerti atau tidak. Kemudian apa yang dipelajari hari ini? Dan kemudian jika sobat pembelajar memberikan pertanyaan seperti itu untuk melihat apakah peserta didiknya benar-benar menguasai atau tidak satu pertanyaan seperti itu, dan siapa yang bisa menjawab bisa keluar gitu dari kelas seperti itu ya. Ini menarik sekali, ini bisa ditanyakan seperti itu. Pertanyaannya lisan aja ataupun di papan tulis, nanti mereka tinggal menjawab melalui Socrative ini. Oke, nanti tinggal di submit. Nanti bisa terlihat di sini. Nanti bisa diklik finish seperti biasa. Dan kemudian kita bisa lihat reports-nya di sini. Sobat pembelajar, tadi kita sudah bahas quiz, space race, dan juga exit ticket. Sekarang kita coba bahas quizzes. Mungkin di sini ada pertanyaan dari sobat pembelajar, bagaimana saya mengunggah pertanyaan dalam jumlah yang banyak, seperti itu, tidak satu persatu. Di sini kita bisa pilih import sobat pembelajar, dan di sini kita bisa pilih download template terlebih dahulu dan kemudian kita upload di sini. Seperti itu. Di sini template-nya sudah saya unduh. Oke, sobat pembelajar, di sini kita sudah siapkan pertanyaan seperti ini, dan juga ini akan ada ketika kita unggah ya, ada pertanyaan, ada pilihan jawabannya. Di sini kita belum tentukan jawaban yang benar, ini tinggal kita pilih saja. Jadi ini semuanya sobat pembelajar ada pilihannya ya. Nah, ini ada pilihannya open-ended ataupun multiple choice seperti ini. Jadi template ini yang digunakan adalah yang benar-benar diunduh oleh sobat pembelajar dari Socrative-nya, halaman Socrative-nya. Jadi jangan buat sendiri ya sobat pembelajar ya. Oke, sudah kita simpan, nanti kita akan unggah. Kita import saja. Nah, ini kita pilih soalnya tadi. Nah, ini kita unggah. Nah, ini sudah terlihat ya, kuis fakta Indonesia. Nah, ini tinggal kita launch saja. Nanti jadi kita bisa melakukan pembuatan soal ataupun juga bank soal seperti itu, kita buat banyak-banyaknya. Nanti kita tinggal berikan ke peserta didik. Baik sobat pembelajar, tadi kita sudah bahas 3 fitur yang di atas. Nah, untuk fitur yang di bawah ini adalah quick question ya, yang bisa kita manfaatkan jika sobat pembelajar berada di kelas dan langsung memberikan kuis-kuis seperti itu, ataupun juga pertanyaan sebagai latihan, tapi pertanyaan itu secara lisan ataupun juga di papan tulis ataupun pakai apapun itu, jadi pertanyaannya seperti itu. Nah, kemudian si peserta didiknya diminta untuk menjawab secara online agar terrecord ya, terekam hasil jawabannya itu dengan menggunakan Socrative dengan gawai mereka atau smartphone ataupun juga laptop, tablet. Nah, mereka tinggal akses ke room number-nya, room name-nya seperti itu. Oke. Nah, ini sama true false. Nah, ini tinggal disesuaikan nanti tipe pertanyaannya seperti apa. Baik sobat pembelajar, kita sudah lihat 3 fitur dari Socrative. Tadi ada quiz untuk kita lakukan latihan-latihan untuk melihat ketercapaian dari pembelajaran kita, kompetensi siswa-siswi kita, peserta didik kita, apakah sudah oke atau belum. Kemudian space race untuk bagian kita bisa lihat kompetisi ya, seperti itu ya, dari peserta didik kita dengan menentukan jumlahnya, dan exit ticket agar kita bisa lihat umpan balik dari pembelajaran kita seperti apa dari peserta didik kita. Baik, terima kasih sobat pembelajar telah menyaksikan video ini. Jika ini bermanfaat, klik like. Jika sobat pembelajar merasa ini perlu dibagikan ke rekan-rekan yang lain, klik share. Dan jika ada komentar ataupun saran, bisa ketik di komen bawah. Oke, baik sobat pembelajar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.